Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo pendengar setia Do You See What I See. Perkenalkan, saya Haris. Saya di sini ingin berbagi sedikit pengalaman supranatural saya. Ini terjadi sekitar pertengahan tahun 90-an ya. Saat itu saya masih anak-anak dan ini pengalaman pertama saya. Saat itu saya tinggal di Indramayu bersama orang tua saya karena mereka bekerja di sana ya, urusan kedinasan, namanya PNS ya. Jadi ditugaskan di sana. Dan saat liburan musim itu saya beserta orang tua mudik ke sebuah desa yang ada di Cirebon. Karena berada di Cirebon, jadi kami menggunakan kesempatan ini untuk mengunjungi saudara. Di hari itu saya dan ibu bersilaturahmi ke rumah saudara, ke beberapa rumah saudara. Kami pulang sesaat sebelum maghrib dengan menggunakan beca. Di perjalanan pulang, ibu bertemu dengan teman lamanya. Lalu kami memutuskan untuk berhenti ya, kan gak enak juga kalau ngobrol sambil jalan becanya gitu. Lalu ibu ngobrol untuk berbincang dan tentunya saling bertanya kabar ya. Ketika menunggu ibu sedang ngobrol dengan temannya, saya cuma duduk diam di beca sambil sesekali memperhatikan lingkungan sekitar ya, celingak-celinguk, lihat pemandangan gitu karena masih banyak sawah-sawah di situ. Dan entah kenapa pandangan saya seperti tertarik pada sebuah bangunan. Bangunannya sudah cukup tua ya dan hampir ambruk. Bahkan di beberapa bagian sudah nggak ada atapnya lagi, sudah tidak beratap lagi. Di salah satu ruangan bangunan itu tiba-tiba muncul sesosok wanita tua berambut panjang, berantakan ya, tak terurus, hampir gimbal gitu, berantakan, panjang. Dia juga tidak berbusana, nggak pakai baju, sehingga terlihat payudaranya yang lumayan cukup besar. Tapi kalau diingat-ingat lagi, bentuknya itu sungguh bikin mual ya. Sosok wanita itu muncul dengan berjoget, sedikit berjoget gitu, dan menatap ke arah saya sambil melambaikan tangannya. Saya cuma diam dan terkejut dengan kemunculan sosok wanita tersebut. Namun entah kenapa saya tertarik dengan lambaian tangan perempuan tersebut. Dan menuntun saya untuk mendekati sosok wanita tersebut. Saya memutuskan untuk turun dari beca dan melangkahkan kaki untuk menghampiri wanita tersebut. Tapi seketika bahu saya tertahan oleh tangan tukang beca. Jadi tukang beca menahan saya, dan saat saya tertahan oleh tangan tukang beca itu, tiba-tiba wanita itu hilang, entah kemana. Mungkin memang tukang becanya sadar dan paham situasinya seperti apa, makanya saya bisa ditahan untuk tidak turun dari beca ya. Karena mungkin karena menjelang maghrib juga, atau mungkin sudah tahu kalau
lingkungan di situ tidak aman. Ibu yang sedari tadi mengobrol pun tidak sadar. Setelah selesai ngobrol, kita melanjutkan perjalanan untuk pulang, dan saya tidak berani menceritakan itu ke ibu tentunya. Dan mungkin itu keputusan yang tepat menurut saya pada saat itu untuk tidak menceritakan. Dan saya baru tahu kalau wanita itu ternyata Wewe Gombel. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.